Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya, Bu Vetra, dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari tentang mengembangkan ide pokok menjadi suatu paragraf. Materi ini merupakan materi bahasa Indonesia untuk kelas 5. Yuk, perhatikan video pembelajaran hari ini agar kamu bisa mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf yang baik. Perhatikan ya. Nah, apa itu ide pokok? Nah, ide pokok sama artinya dengan gagasan pokok atau gagasan utama. Kalau kamu masih ingat pada penjelasan sebelumnya, ide pokok dapat ditemukan pada kalimat utama. Jadi, kunci menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf, kamu harus lihat dulu di mana letak kalimat utamanya. Kemudian, kamu juga ingat, ide pokok itu sendiri merupakan gagasan yang menjadi pokok pengembangan sebuah paragraf. Ini harus kamu pegang. Jadi, ide pokok itu berbeda dengan kalimat utama, lebih ke intinya, gagasan pengembangnya. Seperti itu. Memang ide pokok berada pada kalimat utama itu sendiri. Ingat ya, itu kuncinya. Nah, sekarang kita akan bahas sebuah ide pokok menjadi paragraf. Jadi, untuk mengetahui bagaimana caranya kita bisa mengembangkan sebuah paragraf dari suatu ide pokok, kamu harus perhatikan beberapa tips berikut ini. Perhatikan ya. Nah, yang pertama, tips pertama, perhatikan dulu maksud dari ide pokok soal yang diminta. Ide pokok itu mengandung informasi apa? Kamu harus tahu dulu apa yang diinginkan, paragraf apa yang ingin dibuat dari ide pokok itu. Jadi kamu harus tahu dulu maksudnya apa. Setelah itu, kamu bisa mencari informasi yang sesuai dengan ide pokoknya. Jadi untuk mengembangkan sebuah paragraf, setelah kamu ketahui ide pokoknya, kamu cari informasi yang sesuai dengan ide pokoknya. Untuk apa? Untuk mengembangkan, untuk membuat kalimat-kalimat penjelas, untuk membuat kalimat-kalimat pengembang, seperti itu. Jadi informasi-informasi ini yang kamu cari tentunya yang mendukung ide pokoknya. Kemudian yang terakhir, setelah kamu dapatkan, baru kamu bisa gabungkan ide pokok tadi dan informasi yang kamu dapatkan menjadi sebuah paragraf. Jadi kamu harus melalui 3 tahapan ini sebelum kamu mengembangkan sebuah paragraf dari ide pokok yang tersedia. Seperti itu. Nah, untuk tahu cara lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Misalnya, ada ide pokok, bersepeda itu menyenangkan. Pasti kamu semua, anak-anak semua, tahu kan, bersepeda itu bagaimana? Seru. Di situ dijelaskan, bersepeda itu menyenangkan. Tentu kamu harus cari informasi yang kedua tadi. Menyenangkannya tuh yang seperti apa? Nah, mungkin menyenangkan bagi Bu Vetra bisa berbeda dengan menyenangkan bagi kamu. Contohnya, kalau menurut Bu Vetra, bersepeda itu menyenangkan karena kamu bisa melihat pemandangan sekitar, kemudian berjumpa dengan teman-teman yang lain, untuk refreshing, menghindari stres, dan sebagainya. Nah, kamu cari dulu beberapa informasi mengapa bersepeda itu menyenangkan. Lalu itu dibuat menjadi kalimat
penjelas atau kalimat mengembang seperti itu. Contohnya misalnya yang pertama ya, nanti Bu Etra ingin menegaskan lagi. Nah, kalau ide pokoknya tadi dikatakan bersepeda itu menyenangkan, maka kalimat pertama yang ingin Bu Etra tuliskan nanti, bersepeda itu sangatlah menyenangkan. Bu Etra menambahkan kata sangatlah. Berbeda ya. Nah, kemudian yang kedua, Bu Etra membahasakan dalam paragraf itu aku juga merupakan anak yang gemar bersepeda. Jadi gemar pasti ada kesenangan. Kamu lihat di situ ada kesinambungan dari ide pokok dan kalimat berikutnya. Kemudian ketika bersepeda, aku bisa melihat pemandangan lingkungan sekitar sehingga bisa menyenangkan. Itu ya, sudah mudah ya, sudah mulai paham ya. Terakhir misalnya, selain itu aku juga bisa bermain dan berkumpul dengan teman-teman. Nah, kamu bisa melihat di sini sudah ada ide pokok. Tadi yang pertama, ini kalimat utama yang ingin Bu Etra tuliskan pada awal paragraf. Kemudian 3 ini adalah kalimat penjelasnya. Ketiga ini tentunya berkesinambungan dengan apa yang ada di ide pokok. Seperti ini. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, tinggal kita menggabungkannya menjadi suatu paragraf. Perhatikan cara penggabungannya. Dari semua kalimat tadi kita buat sebuah paragraf. Ingat, ciri-ciri sebuah paragraf, penulisan kalimatnya adalah menjorok ke kanan. Seperti contoh. Nah, perhatikan ya. Di sini kalimat pertama itu menjorok dulu. Baru diikuti. Bersepeda itu sangatlah menyenangkan. Aku juga merupakan anak yang gemar bersepeda. Ketika bersepeda, aku bisa melihat pemandangan lingkungan sekitar. Selain itu, aku juga bisa bermain dan berkumpul dengan teman-teman. Paham ya? Kita lihat. Misalnya ide pokoknya manfaat bersepeda. Nah, di sini kamu harus melihat dulu maksud kata manfaat. Arti kata manfaat, kegunaan, bisa pengaruh yang positif dari bersepeda itu sendiri. Banyak hal ya, bisa terhadap kesehatan kita, lingkungan kita, seperti itu. Nah, kita pertama tulis kalimat utamanya dulu dari ide pokok. Terjemahkan dulu. Contoh, bersepeda itu sangatlah bermanfaat. Itu sebagai kalimat utamanya. Kemudian, kita lihat manfaatnya apa, kita sajikan. Salah satu manfaatnya adalah dapat menyehatkan badan. Kemudian, manfaat lain kita cari ya. Selain itu, bersepeda juga bisa mengurangi stres, yaitu dengan kita menikmati pemandangan lingkungan. Kemudian yang terakhir, kamu cari manfaatnya lagi. Yang terakhir, misalnya ini, dengan bersepeda kita juga mengurangi polusi udara. Kamu lihat di sini kalimat utamanya, sesuaikan dengan ide pokoknya. Nah, kemudian ketiga kalimat ini sebagai kalimat penjelas, itu semuanya mengacu maksud dari ide pokok, yaitu tentang manfaat bersepeda. Tidak ada yang tidak padu atau tidak selaras dengan ide pokok. Setelah itu baru penulisannya menjorok ke dalam seperti contoh berikut. Sepeda itu sangatlah bermanfaat. Kemudian silakan kamu tuliskan kalimat penjelasnya di belakangnya. Merangkai ya, salah satu manfaatnya adalah dapat menyehatkan badan. Selain itu, bersepeda juga bisa mengurangi stres, yaitu dengan kita menikmati pemandangan. Dengan bersepeda, kita juga bisa mengurangi polusi. Nah, demikian video pembelajaran tentang cara mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf yang baik. Kemudian, kamu bisa putar kembali, biar kamu semakin paham dan mengerti bagaimana caranya. Sekian dulu ya anak-anak. Selamat
Silahkan kamu pelajari di rumah bersama orang tuamu, kemudian kerjakan latihan-latihannya. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran yang akan datang. Dadah!